perempuan ini kami hanya flashback aja. Kita setelah mendapatkan PAK integrasi, kita itu harus apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan yang 4B sekarang masih berproses melalui Sinpakin, dan yang 4A ke bawah juga masih kita proses melalui disepakati. Nah, untuk Bapak Ibu yang telah menerima PAK integrasi, baik yang dari kementerian melalui Sinpakin ataupun yang dari disepakati, apa yang harus dilakukan setelah Bapak Ibu dapatkan PAK tersebut, begitu kan ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus cermati lembar demi lembar. Ya, ini contoh ya, lembar pertama penghitungan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Yang pertama, pastikan pangkat golongannya itu benar. Contoh di sini penata tingkat 1 3D. Nah, ini terus jabatannya pengawas sekolah ahli muda. Kalau 3D sudah jelas jabatannya pengawas ahli muda. Kalau 4A, 4B, 4C berarti pengawas ahli madya. Nah, ini di sini ada penghitungan penyesuaian angka kredit integrasi. Yang pertama harus cermati. Ini di kolom pertama ini ada jumlah angka kredit yang diperoleh 460,129. Pastikan nilai dasarnya kalau 3D ini nilai dasarnya 200. Sehingga angka kredit yang diperoleh pertama 460,129 dikurangi 200 menjadi 260,129. Nah, ini benar begitu ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu PAK integrasinya benar, gitu. Karena PAK integrasi ini berpengaruh untuk penerbitan SK PAK konversi di tahun 2024 ini. Jadi pastikan benar dulu Bapak Ibu ya, gitu. Jangan sampai salah. Golongannya 3D tapi nilai dasarnya misalnya 100, itu salah. Jadi 3D pastikan nilai dasarnya harus 200 Bapak Ibu ya. Jangan kurang dari 200 gitu. Apalagi 0 gitu. Nah, kalau 4A itu pengurangannya atau nilai dasarnya ini 400 Bapak Ibu ya. 400 pengurangan nilai dasarnya untuk golongan 4A. Nah, ini cermati itu, pastikan benar Bapak Ibu. Nah, ini di lembar kedua, ini perhitungan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Pastikan nilainya ini benar, angka kredit konvensionalnya benar. Konvensional itu angka kredit sebelum PAK integrasi atau PAK lama, kita bisa familiar menyebutnya, gitu. Dan pastikan ada angka kredit yang sudah mengalami pengurangan, jumlahnya benar juga. Itu, dan ini lembar ketiga. Nah, ini lembar ketiga, ini contoh untuk PAK integrasi. Pastikan angka-angkanya benar, tidak menjadi 0 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus ini kita lihat salah satu contoh yang tidak sesuai Bapak Ibu. Ini contoh PAK yang tidak sesuai. Nah, ini mohon maaf ya, saya pinjam Bu Nur Wasila dari SD Karanganyar Sparsmi. Ini pangkatnya 3D. Jabatannya guru ahli pertama. Sedangkan 3D itu harusnya guru ahli muda. Nah, nilai dasarnya ini bukan 100. Kalau 3D ini 200. Dan jabatannya guru ahli muda, bukan guru ahli pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh PAK integrasi yang tidak sesuai dan harus Bapak Ibu lakukan koreksi atau perbaikan, gitu ya. Nah, ini
Itu salah satu contohnya. Ini yang untuk golongan 4A, ini pembina 4A, jabatannya guru ahli media sudah benar. Angka kredit yang lama 404, nilai dasarnya 400, sisanya 4. Nah itu. Ini yang benar Bapak Ibu ya. Dipastikan itunya dulu. Nah, bagaimana cara membaca PAK integrasi? Yang lain bisa ada keterangan dapat dipertimbangkan. Nah, ini sedangkan belum dapat dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di halaman penetapan angka kredit integrasinya. Ini ada penetapan angka kredit lama dan ada penetapan angka kredit baru. Bapak Ibu tinggal lihat angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat atau jenjang. Ini untuk kenaikan pangkatnya 150 targetnya, sedangkan yang diperoleh angka kredit setelah PAK integrasi hanya 4,82, targetnya 150. Berarti masih harus kurang sekitar 100 berapa ya? 40 sekian lah, 45,2. Nah itu. Terus untuk jabatan, yang jabatan ini targetnya 450, baru punya angka kredit 4,82. Jadi harus mengumpulkan kembali angka kredit sebanyak target yang kita capai. Dari mana cara mengumpulkannya? Mengumpulkannya angka kredit ini sekarang tidak lagi menggunakan petekan, ngebugrung, begitu kan, dan juga jurnal dan lain sebagainya, berkas-berkas yang seperti dulu. Kita tidak seperti itu, tapi semuanya kita berbasis online, yaitu kita mengkonversikan angka SKP ya, atau sekarang namanya indeks prestasi kinerja menjadi angka kredit gitu, didapat dari aplikasi e-kinerja. Oke ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, setelah Bapak Ibu punya angka kredit integrasi, lakukan pencermatan, cermati angkanya. Apabila sudah benar, pastikan Bapak Ibu nanti mengerjakan kinerja. Ya, sekarang melalui PMM yang sudah terintegrasi dengan kinerja. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan upload kinerja, sebentar, upload PAK itu ke kinerjanya. Ya, apabila PAK-nya sudah benar, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengupload mengupload PAK melalui kinerja. Nah ini melalui kinerja ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti di sini ada di bawah main menu ada angka kredit. Bapak Ibu nanti tambahkan PAK 2022. Nah ini PAK 2022 ini diisi oleh PAK integrasi yang Bapak Ibu pegang. Itu PAK yang diterbitkan oleh kementerian yang 4B ke atas, yang 4A ke bawah, yang diterbitkan oleh kami yang sedang diproses melalui bantuan rekan-rekan operator di Subrayon. Nanti Bapak Ibu bisa uploadkan melalui ini ya. Nanti tinggal diisi nomor PAK, total angka kredit, dan tanggal serta pilih filenya gitu ya. Ini bisa diupload, dimasukkan nanti ke sana. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini PAK penilaian Januari 2022 sampai dengan Desember 2023. Nah, ini sumbernya dari kinerja, atasannya jelas kalau guru kepala sekolah. Kalau kepala sekolah adalah Pak Kadis. Nanti setelah diusulkan, nanti Pak Kadis akan approval. Kalau setelah disetujui, maka muncul persetujuan seperti ini. Beres untuk PAK 2022, nanti Bapak Ibu, penyusunan PAK itu ada di kinerja juga. Ya. Nanti ini untuk proses PAK konversi. Jadi memang sekarang banyak istilah Bu Sri membingungkan juga. Yang pertama ada
PAK konvensional, PAK jadul. Terus yang kedua ada PAK integrasi. Integrasi itu mengubah PAK lama ke PAK yang baru integrasi sekarang. Selanjutnya adalah PAK konversi, mengkonversikan angka SKP atau indeks prestasi kinerja menjadi angka kredit. Fasilitasnya di sini sebetulnya Bapak Ibu. Ya, ini ada fasilitas tambah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan ini PAK 2023, penilaian SKP 2023 yang akan nanti diusulkan menjadi SKP angka kredit. Nah, ini kita sudah masukkan seperti ini. Ini detailnya seperti ini. Periode penilaiannya 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Statusnya ini masih draft karena harus disetujui pimpinan. Pastikan datanya benar. Terus, nah ini pengajuan angka kreditnya seperti ini. Simulasi, bukan simulasi, perhitungannya begini. Jadi angka kredit yang didapat itu tergantung predikatnya. Ini contoh predikat kinerja yang sangat baik, memiliki persentase sebanyak 150%, sehingga angka kreditnya ini 37,5. Ini akan didapat seperti ini perhitungannya. Angka kredit yang akan didapat seperti ini koefisiennya 37,5. Perhitungannya begini, total angka kredit yang didapat adalah 56,250 Bapak Ibu. Nah ini. Nah terus akan diakumulasi dengan PAK yang lama, yang PAK integrasi. Ini PAK integrasinya 294,810 ditambah 56,250, hasilnya 351,060. Nah ini, apakah ini bisa mencukupi untuk naik pangkat? Kita lihat ke bawah. Nah ini, angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat adalah 300,00. Nah, dia punya kelebihan angka kredit 51. Berarti ini sudah bisa dinaikkan untuk pangkatnya. Asalnya 4B bisa dipertimbangkan untuk menjadi 4C karena ini lebih angka kreditnya. Tetapi untuk jabatan ini 450 targetnya, ini masih kekurangan 98,94. Nah itu Bapak Ibu perlu diketahui bahwa jabatan kita di golongan 4, 4A, 4B dan 4C itu masih satu level Bapak Ibu, ya, masih dinamakan guru madya. Jadi tidak diperlukan uji kompetensi untuk kenaikan jabatan. Nah ini ya, jadi walaupun angka kredit untuk kenaikan jabatan yang masih kurang, karena ini tidak naik jabatan, ini masih satu level sebagai guru madya. Jadi ini bisa dinaikkan pangkatnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu usulkan kenaikan pangkatnya setelah dicetak PAK konversinya. Nah ini PAK konversi di sini Bapak Ibu. Ya, nah ini draft nanti disetujui oleh atasan. Ini atasannya Pak Kadis karena ini kepala sekolah. Setelah itu baru bisa dicetak PAK konversinya sebagai kelengkapan persyaratan untuk kenaikan pangkatnya, ya Bapak Ibu. Oke, itu PAK konversi yang dalam hal ini Bapak Ibu harus pahami karena guru atasannya kepala sekolah. Sebetulnya pembuatan PAK ini adalah atasannya langsung. Guru berarti atasannya kepala sekolah, berarti kepala sekolah yang harus membuat PAK ini. Kalau kepala sekolah berarti kepala dinas yang membuat angka kredit itu, ya. Nah itu Bapak Ibu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabir, untuk
untuk PAK konversi tahun ini kita masih belum ada fasilitas untuk pencetakan di aplikasi ini. Jadi kita pakai manual untuk menggarap PAK konversi ini. Makanya kita maraton untuk menerbitkan SK konversi agar di 2024 ini bisa naik pangkat, Bapak Ibu ya. Nah, khusus untuk kepala sekolah, silahkan diusulkan PAK konversinya dengan persyaratan yang tadi disebutkan. Tapi dengan syarat SKP-nya ini sudah tuntas ya. Ini SKP-nya sudah dinyatakan final, baru bisa cetak angka kredit. Nanti Bapak Ibu kita lihat contoh PAK konversinya ya. Ini PAK konversi. Ini PAK konversi punya Bu Hajah Nur. Ini kita sudah konsepkan ini konversi predikat kinerja ke angka kredit. Itu ayo berarti dibatalkan predikat kinerjanya ini sangat baik, maka persentase kaliannya 150, efisien per tahunnya 50, dapat angka kredit 75. Karena emang tidak selanjutnya belum sesuai simulasi angka kredit di lembar berikutnya. Ini penambahan PAK integrasi ditambah PAK konversi. Sebelumnya Bu Haji Nur PAK integrasinya dapat nilai 203,011 ditambah penilaian kinerja yang sangat baik, nilainya angka kreditnya 75, maka di total akumulasi 278,011. Nah ini apakah bisa naik pangkat? Tentu saja bisa. Ini di penetapan angka kreditnya seperti ini. Ini angka konversinya penambahan dua komponen PAK integrasi ditambah ditambah konversi penilaian angka predikat kinerja jumlahnya 276,011. Target pangkatnya hanya 200. Nah, 278 dikurangi 200 punya kelebihan 278,011. Bu Haji Nur ini sudah tidak bisa naik lagi di jabatannya karena jabatan beliau nanti kalau 4 itu sudah jabatan puncak ya, sehingga tidak berpengaruh kekurangan angka kredit untuk naik jabatan tidak diperlukan ya. Ini jumlahnya 3 lembar Bapak Ibu ya untuk PAK konversi untuk persyaratan kenaikan pangkat 2024. Oke Bapak Ibu, sekian selayang pandang PAK konversi. Kenapa sekarang Bupati, Pak Kabid dan Dinas Pendidikan menggenjot untuk cepat-cepat memproses kinerja melalui PMM? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini, harus mendapatkan ini untuk karir jenjang pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Hatur nuhun,